Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Syahradini dengan NIM 2009 02501004 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai neraca. Adapun poin-poin yang akan saya bawakan tentang neraca ini ada 5. Yang pertama itu adalah pengertian neraca, lalu yang kedua adalah manfaat neraca, lalu yang ketiga adalah unsur-unsur dari neraca, lalu yang keempat adalah contoh-contoh bentuk neraca dari perusahaan jasa, dan yang kelima adalah tata cara untuk membuat neraca. Oke, kita langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu adalah pengertian dari neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Lalu kita masuk pada poin yang kedua adalah manfaat dari neraca. Nah, yang pertama itu adalah berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua adalah alat analisis likuiditas entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Lalu yang ketiga adalah alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu adalah unsur-unsur dari neraca. Nah, unsur neraca yang pertama itu adalah aset atau harta, adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis, bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Jenis-jenis harta dibagi dalam tiga jenis, yaitu adalah aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Lalu unsur yang kedua adalah liabilitas atau utang, adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu unsur yang ketiga atau unsur yang terakhir adalah ekuitas atau modal, adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih. Lalu kita masuk pada poin yang keempat, yaitu adalah contoh-contoh bentuk neraca dari perusahaan jasa. Dengan adanya laporan neraca, perusahaan bisa memutuskan untuk mengambil tindakan terbaik bagi perusahaannya. Laporan neraca pada industri jasa juga bisa disusun ke dalam dua bentuk, yaitu adalah neraca berbentuk kontrol, lalu yang kedua adalah neraca stafel. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, coba kita lihat contoh laporan neraca di samping saya ini. Nah, yang pertama itu adalah neraca kontrol. Nah, pada neraca berbentuk kontrol ini, modal awalnya didapat dari laporan perubahan modal, sementara laporan perubahan modal disusun berdasarkan laporan laba rugi. Oleh karena itu, sebelum Anda menyusun laporan neraca, harus terlebih dahulu membuat laporan laba ruginya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di samping saya ini, itu ada contoh dari neraca kontrol yang nama perusahaan itu adalah Eva Salon, laporan per 31 Desember tahun 2005. Nah, kita bisa lihat di situ ada dua, aktiva dan kewajiban. Nah, aktiva dan kewajiban ini jumlahnya harus sama atau harus balance atau seimbang. Nah, seperti yang kita lihat di samping ini, ini beberapa contoh yang termasuk dari aktiva lancar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu aktiva itu terbagi atas dua, yaitu ada yang pertama ada aktiva lancar, lalu aktiva tetap, lalu yang kedua adalah aktiva tetap. Nah, bisa kita lihat di samping saya ini, yang termasuk aktiva lancar itu dari laporan neraca ini, yang pertama adalah kas, lalu ada piutang, lalu perlengkapan, lalu sewa di muka. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua yang termasuk aktiva lancar, mulai dari kas sampai dengan sewa di muka. Lalu kita totalkan dan hasilnya itu adalah 14.750.000. Lalu kita masuk pada bagian aktiva tetap. Nah, yang termasuk dalam aktiva tetap dalam laporan neraca kali ini yaitu adalah peralatan,
lalu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, lalu sama seperti di aktiva lancar sebelumnya, kita juga harus menjumlahkan jumlah aktiva tetapnya. Nah, jumlah aktiva tetap dari laporan neraca ini adalah 11.700.000. Lalu kita totalkan kedua aktiva ini, yaitu adalah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Lalu akan muncul hasilnya yang yaitu adalah 26.450.000. Lalu kita masuk ke bagian kewajiban. Nah, yang termasuk di kewajiban sendiri itu adalah utang lancar dan juga modal untuk laporan neraca kali ini. Nah, yang termasuk utang lancar dalam laporan neraca kali ini yaitu adalah utang usaha, lalu gaji utang. Nah, lalu sama seperti di bagian aktiva sebelumnya, kita juga harus menjumlahkan utang lancar tersebut. Lalu muncullah hasilnya yaitu ada 2.670.000. Lalu adapun yang kedua itu adalah modal. Nah, modal di sini tertulis modal dan EVA senilai 23.780.000. Lalu kita totalkan juga, kita jumlahkan ya jumlah dari utang lancar lalu ditambah dengan modal EVA. Lalu muncullah total dari jumlah kewajiban dan modal itu yaitu adalah senilai 26.450.000. Nah, kalau sudah begini berarti sudah balance atau berarti laporan neracanya itu sudah benar, karena antara aktiva dan kewajiban itu memang harus balance, sama seperti halnya debit dan kredit. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu adalah neraca stafel. Nah, neraca stafel sendiri kebanyakan orang masih tertukar membedakan neraca kontrol dan stafel pada jurnal umum. Hal itu sangat wajar mengingat keduanya itu memiliki bentuk tabel yang mirip. Akan tetapi, neraca berbentuk stafel tabelnya dibuat secara vertikal, yakni dia ke bawah, bukan ke samping. Nah, lalu serta menempatkan saldo di bagian samping pada kolom debit kredit. Bisa kita lihat di samping saya itu ada laporan dari neraca stafel. Contoh laporan neraca stafel. Nama perusahaan itu adalah Salon Anggi per tanggal 31 Januari tahun 2013. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau neraca stafel itu dia tabelnya itu mengarah ke bawah, dibuat secara vertikal atau portrait. Berbeda dengan neraca kontrol, dia memanjang atau landscape. Nah, kalau neraca stafel sendiri itu dia portrait atau vertikal. Nah, bisa kita lihat pada laporan neraca stafel sendiri itu yang masuk itu adalah perkiraan akun, lalu ada juga namanya akun debit kredit. Nah, seperti yang termasuk di laporan neraca stafel ini, untuk laporan neraca kali ini itu ada kas, lalu piutang sewa tenda, lalu ada perlengkapan, lalu inventaris kantor, akumulasi penyusutan inventaris kantor, lalu ada peralatan kantor, lalu juga ada akumulasi penyusutan peralatan salon, lalu ada juga peralatan tenda, lalu ada juga sewa gedung di batu muka, dan juga ada utang usaha, lalu juga ada modal, dan juga ada laba bulan berjalan. Lalu kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu adalah membuat neraca. Nah, dalam membuat neraca sendiri itu kita harus melewati yang namanya 4 tahap. Nah, tahap yang pertama itu adalah menyusun jurnal neraca. Lalu yang kedua adalah mempostingnya ke dalam buku besar. Lalu yang ketiga adalah membuatkannya laporan laba rugi. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, apabila kita telah menyelesaikan 4 tahap tersebut, maka barulah kita bisa membuat laporan neraca. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.